Halo Sobat Muslim, ini sosialita banget ya. Ketemu lagi sama aku, Guru Kesayangan Indonesia, Buli, mantap jiwa. Yang akan nemenin kamu 30 menit ke depan, yang akan menceritakan kisah-kisah yang sangat menarik ya. Kali ini ada cerita soal seorang perempuan yang berkali-kali melawan maut. Ini ceritanya bakal seru banget karena dialah para malaikat di sekitar kita. Oke, Sobat Muslim. Kalau misalnya biasanya aku menceritakan tentang bagaimana perjuangan orang-orang bangkit dari keterpurukan hidupnya, atau yang sedang mengalami kesulitan tiba-tiba kembali bersemangat, atau enggak tiba-tiba perjuangan seseorang yang melawan penyakit. Nah, kali ini kita akan bercerita membahas tentang seseorang perempuan yang berkali-kali melawan maut. Ini sedap banget karena plotnya banyak banget, plot twistnya banyak banget. Jadi nggak cuma 1 poin, 2 poin, 3 poin, berpoin-poin yang akan aku bahas di sini. Jadi kali ini Sobat Muslim ada seorang perempuan muda, masih muda ya, yang mengaku bernama Intan, yang membagikan kisahnya yang menginspirasi tentang perjuangannya melawan kanker darah atau leukemia melalui akun TikTok @inisikibo. Nah, sebenarnya aku emang dari awalnya seneng banget ya sama kontennya Inisikibo. Mungkin Sobat Muslim juga udah beberapa kali ngeliat ya, karena Inisikibo ini kalau bikin konten itu minta orang untuk cerita sama dia dan bikin gue bangga dong gitu. Ada segmen bikin gue bangga atau kasih tahu yang gak gue tahu gitu. Jadi akhirnya dari konten-konten si @inisikibo ini kita bisa mendapatkan informasi yang di luar batas kita gitu. Jadi hal-hal yang sebenarnya informasinya tuh bisa kita dapetin justru baru kita tahu dari kontennya di @inisikibo. Salah satunya termasuk kisah dari si Intan yang tadi aku ceritakan. Siapa? Intan. Gue pengen cerita kalau 2 kali gue melawan maut, 7 tahun gue melawan kanker stadium 4, kanker darah stadium 4 dari tahun 2013 sampai 2019 akhirnya dinyatakan sembuh bersih sama dokter. Padahal awalnya dokter udah mau angkat tangan. Nah, tadi dari lo ceritanya lo udah sembuh itu gue merinding gitu loh. Penyebabnya apa sih kira-kira? Itu dari keluarga pun juga nggak ada riwayat. Jadi kayak jackpot aja. Itu meskipun kayak 7 tahun ya nggak berhenti. Udah 2 kali ICU, terus juga koma juga udah pernah. Jadi emang berkali-kali melewati kematian dan juga udah 5 kali operasi, 29 kali kemo, 70 kali radiasi, banyak banget. Tiba-tiba pas evaluasi, biasanya setiap evaluasi itu selalu ada muncul kanker di tempat yang baru. Tiba-tiba mulai berkurang dan pada akhirnya dokter gue pas ngebaca kamu udah remisi total alias sembuh. Itu nggak cuman gue doang yang kaget, tapi dokter gue juga sampai kayak bengong gitu loh. Nah, dalam ceritanya, Intan itu menunjukkan bahwa meskipun kanker sering dianggap sebagai vonis akhir, harapan dan kekuatannya untuk tumbuh dan sembuh itu selalu ada, bahkan dalam situasi yang paling sulit. Nah, ini disclaimer dulu sebelum aku membahas lebih jauh. Yang harus kita highlight adalah di sini Intan telah melawan kanker selama 7 tahun, dari tahun 2013 sampai 2019. Sebelum akhirnya dinyatakan sembuh total oleh dokternya. Apa nggak ajaib tuh? Itu baru mukjizat tuh. Best banget 7 tahun. Maaf ya, dinyatakan bersih total dari kankernya. Masya Allah, tabarakallah. Ya, awalnya memang karena sempat salah diagnosis ya. Jadi didiagnosis TBC dan itu udah melewati prosedur rumah sakit yang sesuai. Jadi emang udah biopsi, udah ke rumah sakit besar, udah ke dokter spesialis penyakit dalam juga. Dan bahkan biopsinya itu juga 2 kali, tapi ternyata udah melewati prosedur rumah sakit yang tepat pun juga nggak menutup kemungkinan terjadinya salah diagnosis kayak gitu sampai diagnosis TBC. Intan Hasanah nama lengkapnya, yang mengidap kanker limfoma Hodgkin kalau nggak salah sebut ya, tulisannya Hodgkin. Seorang wanita muda asal Riau telah didiagnosa mengidap kanker sejak duduk di kelas 2 SMA. Apa nggak sedep tuh? 2 SMA yang harusnya kita masih happy hahaha. Seorang Intan ini sudah harus berpikir gimana caranya harus bangkit dan sembuh dari diagnosa kankernya. Penyakit ini adalah kanker sistem limfatik yang dapat mempengaruhi orang-orang dari segala usia. Tetapi yang paling umum pada orang-orang berusia antara 20 hingga 55 tahun. Jadi pada awalnya Intan ini ke sebuah rumah sakit swasta, tempatnya berobat itu mendiagnosis bahwa Intan ini memiliki TBC atau tuberkulosis.
Nah, Intan pernah bilang kayak gini, perjalanan penyakitku tuh berawal dari tahun 2012 sebenarnya. Bermula dari sakit demam tinggi dan muncul benjolan kecil di leher. Nah, ini yang harus hati-hati ya Sobat Muslim, karena gejala sekecil apapun memang harus kita periksakan, apalagi kalau kita benar-benar nggak tahu ini tuh gejala apa gitu. Karena Intan sendiri awalnya cuma tahu bahwa dia tuh demam tinggi dan punya benjolan kecil di leher gitu. Waktu itu Intan bercerita seperti itu pada sebuah acara yang bertajuk Harapan Baru bagi Pasien Kanker Limfoma Hodgkin dengan terapi inovatif di Raffles Hotel Jakarta tahun 2019 lalu. Nah, tapi Sobat Muslim, semenjak didiagnosa memiliki penyakit tuberkulosis atau TBC, lalu Intan ini mengkonsumsi obat TBC selama 8 bulan. Tapi justru kondisi Intan tuh semakin memburuk. Nah, setelah pindah rumah sakit di Jakarta, yaitu Rumah Sakit Persahabatan, pada tahun 2013, barulah dia didiagnosa kanker limfoma Hodgkin atau LH. Jadi memang awalnya Intan nggak tahu kalau penyakitnya ini sebenarnya udah kanker, karena taunya diagnosanya TBC aja gitu. Tapi setelah udah pindah ke Jakarta, baru dia tahu kalau dirinya tuh mengidap kanker limfoma Hodgkin. Nah, kanker limfoma Hodgkin ini merupakan salah satu dari 2 jenis kanker limfoma. Jadi memang ada 2 jenis di kanker limfoma ya, dan ini salah satunya yang dialami oleh Intan Hasanah. Penyakit kanker memiliki berbagai macam jenis, satu diantaranya adalah kanker limfoma. Apa itu kanker limfoma? Kanker ini menyerang kelenjar getah bening yang terletak di leher dan kepala. Nah, itu yang aku bilang, makanya kalau kita ada sedikit gejala yang memang kita nggak tahu, memang harus diperiksakan, karena maksudnya jangan sampai keburu terlambat gitu kan. Waktu itu, Ketua Perhimpunan Hematologi dan Transfusi Darah Indonesia atau PHTDI dan Persatuan Hematologi Onkologi Medik Ilmu Penyakit dalam Indonesia atau Perhompedin, Dr. Tubagus Jumhana Atmakusuma. Ya Allah, dokter, maaf banget, panjang banget namanya ya. Dr. Andes, ini kayaknya Dr. Tubagus Jumhana Atmakusuma SPPDK Homfinasim. Akhirnya selesai juga ya nama gelarnya ya. Beliau ini menjelaskan bahwa si kanker limfoma Hodgkin ini termasuk kanker darah. Walaupun memang gejalanya itu terdapat benjolan di sekitar leher atau kepala gitu. Benjolan di ketiak dan leher memang salah satu istilah atau suatu keadaan yang kita sebut sebagai limfadenopati atau pembesaran kelenjar getah bening. Dan kelenjar getah bening itu ada di mana-mana, dari ujung rambut sampai ujung kaki, diantaranya di ketiak dan di leher. Nah, berbagai macam terapi kesehatan telah dijalani Intan. Intan juga pernah melakukan terapi stem cell, sumsum tulang belakang, hingga pengobatan alternatif yang justru membuatnya sempat lumpuh. Jadi ini plot twist-nya aja udah mulai kelihatan nih, mulai dari dia mengalami penyakit di kelas 2 SMA yang tadinya taunya tuberkulosis, tiba-tiba pas udah pindah rumah sakit di Jakarta malah didiagnosa kanker darah atau limfoma Hodgkin tadi, tiba-tiba udah menjalani berbagai macam terapi dan pengobatan, ternyata malah membuatnya sempat lumpuh. Ini udah berapa kali plot twist nih, plotnya udah banyak banget nih. Yang dijalani Intan ini udah panjang banget, dan ini baru di timeline ini masih di sekitar tahun 2012 sampai 2013 nih, baru di awal-awal doang kan. Nah, pada saat lumpuh, Intan ini harus cuti sementara dari perkuliahannya. Nah, ini agak loncat lagi pada saat kuliah ya. Tapi setelah kembali mengikuti protokol dari dokter yang memberikan diagnosis LH, ia bisa kembali bertahan dan perlahan sembuh dari penyakitnya itu. Nah, Sobat Muslim, ini yang perlu kita highlight nih. Ini yang perlu aku sebutkan di awal sebelum nanti akhirnya aku ceritakan lebih jauh tentang bagaimana perjalanan Intan selamat berkali-kali melawan maut. Jadi Intan ini ya, meskipun menghadapi kesulitan besar, termasuk ya, banyak banget nih. Masuk ke ICU 2 kali, mengalami koma, sempat lumpuh tadi juga ya salah satunya, kemudian menjalani 5 operasi, kemudian 29 sesi kemoterapi dan 70 sesi radiasi. Banyak banget ya, aduh. Tapi di sini Intan nggak pernah kehilangan semangat untuk sembuh. Makanya waktu pas dia cerita di akun @inisikibo, ini dia benar-benar menunjukkan bahwa semangatnya dia gede banget ya. Jadi kayak aduh, banyak banget komentar-komentar yang
nunjukin kayak gokil ya, semangatnya gede banget gitu untuk kembali sembuh dan untuk kembali bangkit, padahal yang dijalani sudah sebanyak itu dan sudah berlapis-lapis banget gitu. Terus ada lagi yang bilang kayak wajar ya dikasih anugerah dan mukjizat untuk sembuh, karena semangat dia tuh bener-bener ngelebihi dari apa yang dia alami gitu, karena banyak banget tadi ya, udah sempat lumpuh juga gitu. Dan ini belum selesai Sobat Muslim. Jadi seorang Intan Hasanah ini nggak cuma menceritakan tentang bagaimana perjuangan dia untuk melawan maut berkali-kali dari kanker yang dialami dia selama 7 tahun dari tahun 2013 sampai 2019, tapi Intan juga belum selesai sampai situ. Intan juga sempat punya kisah viral di akun sosial media dia, ketemu sama idol Korea, kemudian dia juga masih bisa akhirnya bangkit kembali menyelesaikan kuliahnya tepat waktu dan cum laude, dan itu akan aku bahas setelah ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Para Malaikat di sekitar kita.